Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Erni MPD selaku Guru PPKN dan teman-teman yang saya sayangi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan pidato mengenai anti korupsi. Indonesia tengah dihadapkan pada posisi dilematis seputar permasalahan moral yang setiap tahun muncul, yaitu korupsi. Korupsi merupakan penyelewengan terhadap wewenang publik yang timbul karena kurangnya kontrol terhadap kekuasaan yang dimiliki dan terbukanya kesempatan untuk melakukan korupsi, terbukanya kesempatan untuk menyelewengkan kekuasaan itu. Hal ini tentunya perlu diatasi secara tepat sebagai wujud kesadaran kita sebagai rakyat Indonesia, bagi bangsa Indonesia yang rindu akan kemakmuran bangsa Indonesia. Semakin beratnya tugas KPK saat ini, tentunya diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua elemen bangsa untuk sama-sama bergerak memberantas korupsi, yang juga harus didukung penuh dong oleh semua pihak dalam jajaran pemerintah. Nah, cara yang paling efektif adalah melalui media pendidikan. Diperlukan sebuah media pendidikan, sistem pendidikan anti korupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan, serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Nah, pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara terpadu, harus ditanamkan sejak kecil, sejak dini, mulai dari pendidikan dasar. Pendidikan anti korupsi ini sangat penting bagi perkembangan psikologi siswa. Loh, mengapa? Mengapa sangat penting? Karena pola pendidikan yang sistematik akan mampu membuat siswa mengenal lebih dalam, mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi, termasuk sanksi-sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya dari korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan tahu sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Ada beberapa juga undang-undang yang menjelaskan tentang korupsi. Saya akan menyebutkan dua undang-undang ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada juga cara penyelenggaraan pendidikan anti korupsi yang bisa diterapkan dengan 3 cara, yaitu cara terintegrasi melalui mata pelajaran yang biasa kita terima saat pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, pembelajaran di luar kelas seperti kegiatan ekstrakurikuler seperti itu. Yang ketiga, cara pembudayaan atau pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas siswa. Nah, dengan demikian sekolah memiliki tugas besar dalam merealisasikan hal itu. Semua dapat berjalan sesuai harapan apabila ada peran aktif, peran nyata dari pihak sekolah dan dukungan pemerintah serta partisipasi aktif dari masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan anti korupsi ini, yang pertama dapat membuat siswa mengenal lebih dini, mengenal lebih dalam hal-hal yang berkenaan dengan korupsi, sehingga tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya dari korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan mengerti sanksi yang diterima jika melakukan korupsi, serta menciptakan generasi muda, generasi yang akan mendatang, bermoral baik, serta membangun karakter teladan agar generasi muda tidak melakukan korupsi sejak dini. Ada juga tujuan pendidikan anti korupsi yang diterapkan dalam sekolah. Yang pertama, menanamkan nilai dan sikap hidup anti korupsi kepada warga sekolah. Yang kedua,
menumbuhkan kebiasaan perilaku anti korupsi kepada warga sekolah. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas warga sekolah dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi penjelasan mengenai anti korupsi yang dapat kita tempuh melalui pendidikan anti korupsi sejak dini, yang kita terapkan sejak dini. Dan tips dari beberapa pendidikan anti korupsi di sekolah. Tujuannya juga yang bisa kita ketahui bahwa pendidikan anti korupsi sangat penting bagi generasi yang akan mendatang, generasi yang sekarang itu sangat penting. Sekian pidato saya mengenai anti korupsi. Bila ada salah kata atau kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.